Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian series kita Kitab Ad-Da' wa Dawa, masih dalam bab yang sama, dan dalam bab ini Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah beliau menutup dengan sebuah kisah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abid Dunya dalam kitab Mujabina fid Du'a. Ikhwani wa akhwati, kisah ini menurut para ulama sanadnya dhaif. Akan tapi di akhir nanti kita sebutkan ta'liq atau komentar dari Syekh Shalih Al-Munajjid tentang kisah ini. Bahwasanya sebagian dari doa-doa yang disampaikan dalam kisah ini boleh diamalkan dan tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Ikhwani wa akhwati, kisah tersebut adalah disebutkan Anil Hasan qol, dari Al Hasan beliau berkata, kana rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ansari yukanna Aba Mi'laq. Ya, ada seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dari kaum Ansor yang beliau berkunyah Abu Mi'laq. Wa kana tajiran yattajiru bimalin lahu wa li ghairihi. Beliau adalah seorang pedagang yang berdagang dengan harta beliau sendiri dan juga harta orang lain. Yadribu bihi fil afaq. Beliau berdagang di tempat manapun. Wa kana nasikan warikan. Wa kana nasikan wari'an, dan beliau adalah seorang yang ahli ibadah lagi wara'. Fa kharaja marratan, tatkala suatu ketika beliau keluar untuk menjalankan safar berdagang. Falaqiyahu lissun muqanna'un fis silah. Maka beliau bertemu perampok yang bersenjata. Faqala lahu, maka perampok tadi berkata, "Do' ma ma'aka fa inni qatiluk." Taruh apa yang ada pada kamu, sungguhnya saya akan membunuh kamu. Qala, maka Abu Mi'laq berkata, "Fama turidu min dami." Apa yang kamu inginkan dari darahku? Ya. Sya'nuka wal mal, sedangkan yang kamu butuhkan adalah harta yang aku bawa. Qala, maka perampok tadi berkata, amal malu fali walastu uridu ila damak. Adapun harta kamu itu akan jadi milikku, dan tidaklah aku inginkan kecuali adalah darahmu. Qala, maka Abu Mi'laq berkata, amma idza abaita fadharni usalli 4 rakaat. Jika engkau tidak keberatan, izinkan saya untuk sholat 4 rakaat. Qala, maka rampok tadi berkata, sholli ma badalak, salatlah sebagaimana yang kamu inginkan. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Mi'laq? Fatawaddoa, kemudian beliau berwudu. Tsumma shalla 4 rakaat, kemudian beliau salat 4 rakaat. Fakana min du'aihi fi akhir sujudihi an qala, adalah doa beliau di akhir sujudnya, yaitu beliau berdoa, ya wadud ya dzal arsyil majid, ya fa'alul lima yurid, as'aluka bi'izzika alladhi la yuram, wa bimulkika alladhi la yudam, wa binurika alladhi mala'a arkana arshik, an takfiyani syarra hadzal lis, ya mughith aghithni, ya mughith aghithni, ya mughith aghithni, salasa marrat. Beliau mengucapkan ya mughith aghithni selama kurang lebih tiga kali. Fa idza huwa bi farisin, maka tiba-tiba muncul seorang penunggang kuda, qad aqbala biyadihi harbatun, yang membawa tombak pendek pada tangannya. Qad wada'aha baina udhai farasih, yang mana tombak tadi diletakkan di antara kedua telinga kudanya. Falamma basura bihi lis, tatkala perampok tadi melihat penunggang kuda tadi, aqbala nahwah, tiba-tiba penunggang kuda tadi sudah menuju ke arah perampok tadi. Fata'anahu faqatalah, kemudian penunggang kuda tadi menusuknya dan membunuh perampok tadi. Summa aqbala ilaihi faqala, kemudian laki-laki tadi atau penunggang kuda tadi menghadap kepada Abu Mi'laq. Qum faqal, berdiri engkau. Kemudian dia mengatakan, man anta bi abi anta wa ummi. Abu Mi'laq mengatakan, siapa engkau? Sungguh bapak dan ibuku menjadi tebusannya. Faqad aghatsani Allahu bikal yaum, sungguh Allah telah menolongku dengan sebab adanya engkau. Faqala, maka penunggang kuda tadi berkata, ana malakun min ahli sama'ir rabi'ah,
saya malaikat penduduk langit yang keempat. Da'auta bi du'aikal awal, engkau berdoa dengan doa engkau yang pertama, ya Mughits tadi, fasami'tu li abwabis sama'i qaqa'ah, maka saya mendengar pintu-pintu langit bergemerincing. Doa pertama, pintu-pintu langit bergemerincing. Tsumma da'auta bi du'aika tsani, kemudian engkau berdoa dengan doa yang kedua, fasami'tu li ahli sama'i dhajjah, kemudian saya mendengar para penduduk langit bising, istilahnya rame. Tsumma da'auta bi du'aika tsalits, kemudian engkau berdoa dengan doa engkau yang ketiga, faqila li, maka dikatakan kepadaku, du'a makrubin, doa orang-orang yang sedang dalam kesempitan, doa orang-orang yang sedang dizalimi. Fasa'altullaha an yuwalliyani qatlah, maka saya memohon kepada Allah, malaikat tadi memohon kepada Allah agar mengizinkan kepadaku untuk membunuh perampok tadi. Maka ikhwani wa akhwati, hadis ini dikomentari oleh Al-Hasan, faman tawaddoa, barang siapa yang berwudu, wa shalla 4 rakaat, kemudian salat 4 rakaat, wa da'a bihadat doa, dan berdoa dengan doa ini sebagaimana doanya Abu Mi'laq ini, istujiba lahu makruban kana aw ghairu makrubin, maka doanya akan diijabai baik dalam kondisi kepepet atau dalam kondisi sempit ataupun dalam kondisi lapang. Ikhwani wa akhwati, kisah ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama terdapat cacat dalam sanadnya. Tapi yang menarik komentar dari Syekh Shaleh Al-Munajjid, beliau berkata tentang kisah ini, kisah tersebut dan doa yang ada di dalamnya tidak sahih dari beberapa sisi. Adapun ungkapan dan kalimat doa dalam kisah ini tidak ada pengingkaran padanya. Bahkan kalimatnya benar sesuai dengan nas Al-Quran maupun As-Sunnah. Akan tetapi kata beliau, doa tersebut tidak mengharuskan kepastian selamat dari apa yang menimpa, atau memunculkan keyakinan pasti Allah akan menolong bagi orang yang mengucapkan doa tersebut. Karena kisah ini memang syaratnya tidak sahih. Kemudian beliau Syekh Shaleh Al-Munajjid melanjutkan, bagi siapa yang ingin menghafalkannya dan menggunakannya dalam doanya tanpa menisbatkannya kepada syar'i, maksudnya doa ini sesuai sunnah atau maksudnya doa ini dari Rasulullah, tanpa menisbatkannya kepada syar'i, maka kata beliau tidak mengapa dan tidak ada dosa baginya. Ikhwani wa akhwati, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa-doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.